فتح بنا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أروح الحبيب محمد الهداد بن عبد الله الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في عمارة هذا المعهد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين مكان حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وسكن الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم khamsun min sunanil mursalina, khamsun 5 perkara min sunanil mursalina daripada ajaran-ajaran para rasul, ajaran para Rasulullah, tentunya sumbernya daripada Allah, mereka yang diutus oleh Allah untuk mengatur manusia sehingga menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Nabi itu, para rasul itu bukan hanya ngatur kita supaya untung dunia tapi di akhirat rugi, enggak. Atau ngatur akhiratnya aja supaya masuk surga, dunianya berantakan, juga tidak. Membawa ajaran yang bisa menyampaikan Anda, menghasilkan Anda semuanya menjadi orang yang bahagia, beruntung, selamat, mulia dunia sampai akhirat. Jaminan itu dah. Dunianya bagus, akhiratnya juga bagus. Apa aja ajaran-ajaran para rasul itu? 5 hal ini sepakat semuanya. Untuk syariatnya boleh berbeda-beda. Syariatnya Nabi Musa dengan Nabi Isa ada lain, dengan Nabi Muhammad lain, tapi ajarannya sama, nggak ada bedanya. Oh, Tuhannya lain-lain, kalau itu buto misalnya, yang ini buti misalnya, yang itu buta misalnya, nggak ada, semuanya sama. Mereka tidak menyembah kecuali Allah, mereka adalah orang yang ngajak taat kepada Allah. Syariatnya boleh berbeda tapi inti ajarannya, ideologinya tidak pernah berbeda. 5 ini adalah ajaran para rasul. Pertama, al-haya'u, perasaan malu. Al-haya'u, perasaan malu. Inna mimman adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta.
daripada apa yang dipahami oleh manusia dari ucapan-ucapan para nabi yang dahulu sampai kepada Nabi Muhammad. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Jika kamu tidak punya malu, maka berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Maksudnya, rasa malu itulah yang membuat kamu jauh daripada maksiat. Tuh lihat pelacur-pelacur membuka auratnya kepada laki-laki yang belum halal baginya. Belum halal dibuka auratnya, enggak malu. Kenapa? Itulah. Kalau tidak punya malu, orang itu berbuat seenaknya sendiri. Begitu juga laki-laki yang rangkul perempuan di tengah jalan, belum jadi istrinya, nggak malu. Nggak peduli di muka masjid, nggak peduli ada di daerah makam, nggak peduli di halayak rame, banyak yang ngeliat. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Al haya'u wal imanu qurina. Faman nuzi'a ahaduhuma illa wa tabi'ahu al-akharu. Rasa malu dan iman itu selalu bergandengan, nggak bisa dilepas. Salah satunya dicabut, yang lainnya juga ikut. Hayaknya, rasa malunya dicabut, imannya juga ikut kecabut. Imannya hilang, rasa malunya juga hilang. Karena itu orang dulu itu ngajari anak-anaknya malu. Malu nak kalau kita enggak sholat berjamaah. Ya Allah, rumahnya dekat masjid enggak sholat berjamaah, malu. Gitu. Yang perempuan juga begitu. Astagfirullahaladzim, pakaiannya kok begitu, enggak malu, enggak punya rasa malu. Astagfirullahaladzim. Begitu orang dulu. Orang dulu. Kalau sekarang jangan terlalu ditutup, bukan. Justru dia seakan-akan membuat penampilan itu lebih utama daripada memelihara rasa malu. Oh, bahaya, orang nggak tahu malu itu. Al-haya'u minal syu'batun minal iman, kata Nabi. Perasaan malu itu bagian daripada iman. Cuma ada perbedaan antara malu dan licik ya. Ada perbedaan antara malu dan licik. Tahu licik enggak? Kalau ada orang nggak ngerti agama, nggak ngerti hukum, kemudian dia tidak tanya, malu, itu bukan malu, licik. Dia tidak mengakui kekurangannya, dia tidak mengakui kebodohannya sehingga dia berani tanya. Itu namanya bukan malu tapi licik. Saya ini kepingin hadir pengajian tapi malu saya hadir. Kamu bukan malu, licik. Malu itu semuanya positif. Al-haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya baik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Perasaan malu itu tidaklah datang kecuali dengan
positif dengan baik, yang mencegah kamu daripada kebaikan bukan al-haya, bukan perasaan malu, tapi licik. Justru kalau kamu, astagfirullahaladzim, anak saya berangkat pengajian, saya enggak berangkat, itulah malu. Malu saya loh yang hadir nom-nom misalnya. Masih muda-muda, masa saya tua hadir pengajian, kamu licik. Bukan malu. Paham nih ya? Daripada ajaran para nabi yang dahulu, mereka selalu mengajarkan kepada umatnya perasaan malu, al-haya. Malu di sini malu kepada Allah. Malu kalau tidak melakukan kebaikan. Bukan malu, waduh, saya nanti dicela sama orang kalau tidak hadir. Hadir wis. Itu bukan malu, itu namanya munafik, riya itu. Itu namanya berpura-pura, itu namanya berkedok. Perasaan malu itu adalah dorongan daripada iman, bukan karena pujian orang, perhatian orang. Yes. Kedua, wal hilmu. Ajaran para nabi itu adalah mengajarkan al hilmu, bijaksana. Tepat kalau memutuskan, tepat kalau bertindak. Bukan hanya al-ilmu, ilmu tok, enggak. Al-hilmu. Bukan hanya sekedar obat, tapi tahu ini obat diberikan kepada siapa. Obat itu ada ukurannya, karena itu kalau sampean ke dokter, ditimbang dulu. Ditensi darahnya dulu. Diperiksa dulu. Ada gangguan enggak di jantung, ada gangguan enggak di perut, ada gangguan enggak untuk di ini. Baru dipilihkan obat yang sekiranya tidak terganggu. Ditanya umurnya berapa, ada ukurannya obat itu. Obat untuk anak kecil dikasih umur untuk orang 70 tahun. 16 itu anak. Ilmu juga begitu. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada semua orang. Karena itu kalau ada orang sok hakikat kemudian mengajarkan ilmu yang tinggi-tinggi, itu orang yang punya ilmu tapi tidak punya ilmu. Enggak bijaksana itu orang. Enggak bijaksana itu orang. Disinilah ajaran para nabi itu adalah al-hilmu. Orang itu diajarkan supaya bijaksana, bertindak tepat, tidak bertindak salah. Kalau bertindak salah fatal jadinya. Banyak orang yang menyesal karena tindakannya salah. Siapapun dia, baik orang kaya, kalau sudah salah cara kerjanya fatal, jadinya bangkrut, al-tumpesu, warugiu, wal toroku. Orang yang punya ilmu kalau salah dalam tindakan fatal. Pejabat aparat kalau salah tindakan juga fatal. Karena itu di dalam bersikap harus tepat. Orang kalau mau nembak itu tepat sasaran, enggak asal ngetokno peluru, asal mengeluarkan peluru, akhirnya bukan sasarannya yang ditembak, orang yang di sampingnya yang kena tembak nantinya. Paham nih ya? Baik. Karena itu ajaran para nabi itu adalah al-hilmu. Yang berikutnya apa? Al-hijamatu. Ini al-haya'u,
akan membuat kamu tadi itu semangat ibadah ya. Jauh daripada perbuatan maksiat karena punya al-haya, rasa malu. Al-hilmu, kamu itu menjadi orang yang bijaksana di dalam hidup bermasyarakat. Wal hijamatu, hijamah. Hijamah itu kalau bahasa sekarang cantuk. Kalau bahasa Indonesianya bekam. Itu ajaran para nabi. Dengarkan baik-baik, cantuk atau bekam itu ajarannya para nabi. Cuma cantuk sama bekam itu bukan semua orang yang bisa. Tahu cantuk enggak? Enggak tahu. Dikeluarkan darah itu. Nah, itu yang dikeluarkan darah penyakit. Kenapa? Karena darah ini ke seluruh badan. Ketika di situ ada penyakit atau ada darah yang menyumbat atau yang lainnya, maka tidak akan darah yang ke seluruh tubuh ini akan lancar. Lah kalau sudah nggak lancar, disitulah sumber penyakit. Sumber penyakit itu dari darah. Karena itu darah ini harus diperhatikan, dilancarkan. Bekam itu adalah ajarannya para nabi. Enggak bahaya itu, justru bagus. Ketika Nabi di-mi'rajkan oleh Allah ketemu dengan Nabi Ibrahim. Di antaranya Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Perintahkan umatmu untuk melaksanakan cantuk biar sehat. Cantuk itu pencegahan penyakit. Jadi jangan kalau sudah sakit stroke cantuk-cantukan sampean. Cantuk itu pencegahan penyakit. Sampai dikatakan lawih tajamal jidar laman hadam. Kalau seandainya dinding ini bisa dicantuk, enggak rubuh-rubuh itu dinding. Artinya sehat insya Allah kalau orang dicantuk. Cuma jangan semua orang yang ahlina yang nyantuk. Cuma hati-hati, kadang-kadang orang nyantuk tadi itu pakai alat yang tidak steril. Wah itu bahaya. Habis nyantuk ini alatnya dibuat nyantuk kepada yang lainnya yang tidak steril. Oh itu bahaya itu. Kenapa? Kalau darah itu ketemu dengan darah itu bisa nular. Paham dah ini? Ini ada penyakit A ketemu penyakit AIDS misalnya ketemu dengan tubuhnya kamu. Wah, itu bisa ketularan AIDS nanti. Nah, karena itu setiap cantuk harus steril bahannya. Alhasil nggak usah ragu lagi, cantuk itu adalah obatnya para nabi. Cara berobatnya para nabi. Cuma jangan setiap hari cantuk, bolong kabeh awakmu. Saya sendiri itu kalau sudah lama nggak cantuk, ono air rasane. Kalau sudah habis cantuk, seger setengah mati. Jadi itu memang obat. Niati ketika Anda cantuk bukan hanya sekedar untuk supaya sehat, tapi melaksanakan perintahnya Nabi, ajarnya para rasul. Nah, wata'atur dan pakai minyak wangi, itu ajarannya para nabi. Pakai minyak wangi untuk laki-laki, khairu tibir rajul ma dhahara rihuh wa khafiya launuh. Sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang baunya semerbak, sangat harum, warnanya yang tipis, sehingga lebih banyak pakai minyak wangi. Khairu tibin nisa ma dhahara launuh wa khafiya rihu. Sebaik-baik minyak wanginya perempuan yang warnanya jelas, baunya yang samar, sehingga takut nanti bajunya kotor, pakainya dikit.
Itu perempuan begitu, sekedar. Karena itu kalau perempuan sekarang pakai minyak wangi, belum 200 meter sampai minyak wangi ini tutup di mie. Setelah berlalu entu 3 hari. Sebaik-baik minyak untuk wanita, Bu, yang tipis baunya, yang tebal warnanya. Artinya Anda memakai betul-betul sekedar. Lek lanang gawe minyak wangi sing kena. Ojo lebus-lebus hadir majelis. Akhirnya dipikir ono sapi ini gini nih. Pakai minyak wangi itu ajaran Nabi, ajaran para rasul. Cuma ndolek sing kena minyak wangi, kadang-kadang ndak kena. Gawe waduk kadang-kadang minyak wangi itu. Saya teruskan dulu. Wan nikah, ajaran para nabi adalah nikah, kawin. Perkawinan ajaran para nabi, semua nabi itu nikah. Kecuali Nabi Yahya yang enggak nikah. Kenapa? Nabi Yahya meninggal sebelum nikah. Masih muda. Ada riwayat Nabi Yahya itu sudah nikah tapi kebunuh. Dan Nabi Isa diangkat oleh Allah sebelum nikah. Tapi nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun, akan nikah. Allahu a'lam, mungkin orang Sungi, orang Sidogiri, jodohnya Nabi Isa. Yang jelas para nabi itu adalah nikah dan punya turunan. Paham nih? Jadi jangan dianggap kalau nikah itu jelek. Tuh lihat di Vatikan ribut, Pak. Gara-gara di agamanya nggak boleh nikah. Orang-orang yang tokoh agama akhirnya gimana? 1000 daripada pendeta homo seneng daki dengan laki lah, dan itu masuk koran, bukan omongan, itu masuk berita. Sampai dibawa kepada PBB, sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan. Kok bisa begitu? Bukan pencabulan. Lah wong duwe syahwat dak kawin, yo ngawur. Karena itu perkawinan itu bukanlah menurunkan derajat, tapi perkawinan itu adalah satu hal yang normal, wajar. Justru kalau laki-laki nggak kawin nggak normal. Lanang opo? Nggak kawin itu, nggak normal itu. Para nabi itu adalah orang yang sempurna. Sempurnanya itu berarti semuanya, akalnya sempurna, badannya sempurna, syahwatnya juga sempurna. Pinter tapi syahwat nggak punya, banci. Karena itu termasuk kesempurnaan laki-laki adalah mempunyai syahwat yang tinggi. Artinya syahwat yang tinggi di sini bukan berarti menjadi pemerkosa, tetapi syahwat yang tinggi adalah laki-laki yang memang dia tadi itu normal syahwatnya. Bahkan para nabi itu banyak kawin. Bukan berarti banyak kawin sunnah hukumnya. Nah, itu keliru. Tidak ada banyak kawin itu sunnah. Boleh kawin lebih daripada satu dalam ajaran Islam. Boleh. Lah boleh itu karena ada keperluan, ada kebutuhan. Relatif orang butuh. Oh karena istrinya sakit, tidak boleh kawin. Terus ya apa? Meteng kabeh tonggo iku.
Hamil semuanya tetangga itu nanti. Oh, karena istrinya misalnya tidak mampu melayani dia karena kekuatan syahwatnya yang laki lebih tinggi, kawin. Oh, karena laki-laki tadi itu jauh daripada istrinya, daripada zina. Lah kalau kebalik, laki-lakinya justru impoten, nggak punya syahwat, perempuannya ada syahwatnya yang normal atau tinggi, bagaimana perempuan bisa minta supaya pisah? Termasuk udzur atau halangan-halangan yang boleh perempuan untuk minta pisah, yaitu adalah impoten. Nah, Islam itu adil. Cuma kenapa orang laki itu boleh kawin lebih daripada satu, perempuan kok nggak boleh kawin lebih daripada satu? Lu enak itu. Saya mau tanya, anak itu bin bapak atau bin ibu? Hah? Bin bapak, sampean punya istri 3, semuanya hamil, anaknya yang lahir, bin siapa? Bin bapak 1. Tapi kalau perempuan punya suami 3, anaknya lahir, bin siapa? Bingung, bin telu. Ya jangan begitu kalau ngitung. Loh kenapa Beb kok dibatasi 4? Kok tidak 3? Kok tidak 5? Dengarkan baik-baik. Syariatnya nabi-nabi dulu, mereka tadi itu kawin boleh banyak. Ada yang sampai puluhan, sampai ratusan. Syariatnya Nabi Isa tidak boleh kawin lebih dari 1. Syariatnya Nabi Muhammad tengah-tengah, boleh lebih tapi nggak boleh lebih daripada 4. Karena itu yang subur salah. Nggak ada madhabnya yang subur, hati-hati loh ya, keliru itu. Cuma mana yang lebih afdol Beb? Istri banyak atau istri 1? Lah kalau memang tidak perlu tambah, ada apa? 1 cukup, lebih afdol. Kenapa? Karena sulit Pak untuk adil. Apalagi urusan hati, nggak mungkin. Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Nggak akan kamu bisa adil kepada perempuan sekalipun usaha keras. Urusan hati nggak bisa adil. Nih, sampean punya anak 5, pasti ada anak yang sampean paling cintai. Itu urusan hati. Cuma urusan dohir harus adil. Tahu nggak urusan dohir harus adil? Oh, yang disenangi dikasih sate, yang nggak disenangi kasih pecel, nggak boleh. Urusan dohir harus adil. Kalau sate ya sate semuanya, kalau pecel ya pecel semuanya. Begitulah juga antara suami dengan istri. Kalau suruh adil hati nggak mungkin, nggak akan bisa. Urusan hati. Tapi walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Janganlah kamu tinggalkan istri tua kamu itu seperti pakaian yang kamu gantung. Tahu sampean kalau sudah punya pakaian yang baru, sing digawe sing anyar tok. Yang baru tok, yang lama digantung wis. Kalau perlu gepel-pelan. Lah, jangan bersikap begitu. Sekalipun kamu jadi laki-laki, kalau kawin dapat istri yang baru, yang lama digantung tok. Ditelok tok, nggak dipakai misalnya, lek perlu digeset. Nah, itu tidak benar. Alhasil Islam ini ngatur sebenarnya, cuma difitnah sama orang-orang kafir. Islam tidak adil, terus yang adil apa? Yang adil yang selingkuh itu, yang zina itu adil. Kemudian yang adil yang melakukan tindakan susila kepada anak-anak kecil, kepada wanita-wanita itu, yang adil itu.
yang ada di Roma, yang ada di Vatikan itu, yang berbuat yang tidak senonoh itu. Perkawinan itu adalah ajaran para rasul. Jangan kamu celah. Ya, karena itu hati-hati. Enggak benar kalau ada orang membicarakan perkawinan itu salah. Cuma perkawinan itu jangan kawinnya seperti binatang sampean. Asal kepuasan nafsu. Enggak ngenteni sampean, pitike sampean juga kawin. Kambingnya juga kawin, tapi laksanakanlah perkawinan dengan niat yang baik, melaksanakan perintah Allah, melakukan sunnahnya Rasulullah. Itu keperluan hidup, laki atau perempuan. Enggak ada masalah. Kalau sampean tadi itu pingin kawin cepet, lah ya apa beb, saya enggak punya duit. Nah terus perlu duit berapa kalau mau kawin kamu? Ya jutaan. Terus kalau enggak ada duit, lawang zina selawe wudok. Lah kan bingung nanti. Lah, yang paling penting bagi Anda gimana caranya selamat dulu. Insya Allah kalau niatnya baik, Allah akan lancarkan rizkinya. Iyakunu fuqara yunihumullah min fadli. Tapi yang jelas jadilah laki-laki yang tanggung jawab, yang akan siap memenuhi keperluan dan kebutuhan keluarga. Ngono, wedok-wedok ya ngono. Kalau sudahnya waktunya kawin, ngomong ambil wong tua, Bu, Pak, kawinkan saya. Daripada kamu akhirnya pingin kawin, malu ngomong sama bapak dan ibunya, SMS-an, kenalan, akhirnya hamil ndak pakai kawin. Kalau kambing hamil ndak ada nikahnya, alhamdulillah, seneng yang punya kambing. Syukur kambing saya moro-moro meteng, alhamdulillah. Tapi kalau sampean punya anak moro-moro meteng, naudzubillah. Karena itu enggak perlu malu. Kalau sudah waktunya ngomong, Pak, kawinkan saya, carikan jodoh saya. Sampean kalau punya anak laki yang minta kawin, syukur, alhamdulillah. Enggak sampai zina duluan anak saya. Jangan, rabi terus kerja goblok ngono. Jangan begitu. Itu berarti anak yang baik kalau minta kawin itu. Daripada nggak ngomong minta kawin tapi DWE sudah bergelut sama pelacur-pelacur. Hati Pak, pelacur itu sekarang cari orang loh. Cari anaknya sampean juga itu. Karena itu jangan dihina. Ibu juga begitu, kalau anak wanitanya minta, Bu, kawinkan saya, carikan jodoh. Ojo izin, ya apa sih kok nak izin aku ndelok kon niki wedok jauh rabi lho. Apa sih mau lanang tok dah. Nah, tunggu laki aja, perempuan juga perlu. Karena itu jangan model begitu, Bu. Ya, harus fair. Tuh lihat bagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah tadi itu perlu lihat Nabi, dia senang, dia senang dengan akhlaknya, dengan jujurnya, akhirnya suruhan. Siti Khadijah yang ngelamar Nabi Muhammad, mau nggak jadi istrinya? Nabi gak langsung jawab. Nabi masih musyawarah. Nabi mikir. Akhirnya Nabi setuju. Loh, kan enak kalau begitu ketemu jodohnya. Ngenteni dok. Ya, mlebu museum kan. Tuwek nganggur kalau begitu. Jangan, kasihan kalau model begitu. Diusahakan untuk dapat, ya. Ditawarkan itu enggak apa-apa, tapi ojo nawarno mencari jodoh. Masuk koran, masuk majalah, masuk di internet, ya itu tidak benar. Itu tidak benar. Alhasil ada usaha, barangkali jadi jodohnya. Namanya usaha. Kalau enggak, ya jangan maksa. Karena itu janganlah seneng atau cinta sebelum menjadi milikmu. Pasti kamu akan kecewa nantinya. Ada mobil bagus, waduh seneng ya bego.
Tapi teh wong. Loh. Suwe-suwe nyolong kon. Nggak bener, jangan. Oh itu bukan rezeki saya. Begitu juga perempuan atau laki-laki yang tidak halal bagimu, jangan kamu senang. Artinya jangan kamu cintai. Bolehlah kamu minat. Mesisan, mau ndak kawin dengan saya? Saya senang dengan kamu. Oh ndak, saya ndak senang sama kamu. Misalnya, saya sudah ada calonnya. Ya wis selesai, jangan dipikir. Oh duduk jodoh. Alhamdulillah. Itu. Nah kalau sudah jodoh ndak ngenteni ayu, elek jadi jodohnya iso. Ndak ngenteni ganteng, elek jadi jodohnya bisa. Ya itu diceritakan ada satu perempuan cantiknya setengah mati, sing lanang welek setengah mati. Akhirnya yang suami tadi ngomong, alhamdulillah dek, kata dia, saya syukur sama Allah, luar biasa. Saya ini mendapatkan nikmat yang luar biasa, mendapatkan istri yang solihah seperti kamu dan cantiknya setengah mati. Ini adalah wajib bagi saya syukur. Iya mas, kalau sampean syukur, saya mendapatkan suami yang elek seperti sampean ini wajib. Sabar saya. Habis siapa? Sudah jodohnya kan tidak apa no. Yang ini dapat pahala karena syukur, yang ini dapat pahala karena sabar. 5 hal ini adalah termasuk ajaran para nabi. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengikuti ajaran para Rasulullah. Amin Allahumma. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يميت ولا يعز ما عليك تبارك وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. عيني مرحبا جد الحسين مرحبا